Ya kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannifur rahimallahu taala fa nabiyya bilam fidarini amin. Kita akan bahas sekarang ya. Kemarin tadi sampai mana sih ya? Saya lupa ya. Yang terakhir masuk siapa dah? Kita bahas sifat jaiz saja. Wa jaizum bi fadli wa adli tarkun likuli mumkinin kafilihi. Ya. Jadi termasuk dari sifat. Masa sih sudah sampai sini? Kayaknya terakhir sifat maknawiyah deh. Sifat ma'ani deh. Wait. saya lupa loh. Terakhir saya tulis judul enggak? Iya, sifat maknawiyah terakhir. Saya rada lupa. Ini sifat ma'ani, ya kan? Sifat maknawiyah. Ya insya Allah sudah bener lah tadi ya. Sampai sini. Ya nanti kalau ada yang pas di recordnya ada yang kurang, antum ingatkan saya supaya saya bahas juga. Baca izum bifadlihi wa adli tarkun likuli mumkinin kafi'lihi. Yang ketiga daripada hukum akal, yakni adalah sifat yang jaiz, ya, berada pada level yang sama, apa yang dikerjakan Tuhan dan apa yang tidak dikerjakan oleh Tuhan. Allah bebas dengan hak prerogatifnya untuk melakukan setiap hal yang mungkin terjadi atau mengabaikannya. Nah, termasuk dalam hal yang mungkin adalah memberi pahala untuk orang yang taat. Oh ya benar, sudah sampai sini. Memberi siksa orang yang durhaka. Menciptakan, memusnahkan, mengutus Rasul. Nah, Allah nggak wajib melakukan sesuatu. Allah bebas melakukan apa yang Allah inginkan pada makhluknya. Adanya alam semesta dan ciptaan itu adalah hambanya. Bifadlihi. Fadlihi ini artinya adalah dengan kedermawanannya. Seorang akan masuk surga dengan keutamaannya, bukan dengan amalnya. Jadi apa dengan maksud fadlihi itu? Ziyadatul ihsan ala abidihi. Menambahkan nilai kebaikan kepada hambanya. Dan adilnya, adil itu secara harfiah memberi segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Dan fadlu itu lebih utama dari adil. Karena adil itu nanti akan menuntut adanya nilai hisab dan munakosyah, ya, saat di akhirat. Tapi kalau fadl justru menghilangkan konsep munakosyah dan hisab. Jadi berdasarkan bait tadi itu, Allah secara mutlak bebas berkehendak, bebas memilih untuk menciptakan, memusnahkan, menyengsarakan, dan juga membahagiakan. Hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Pertama, kodok dan kodar. Iman kepada kodok dan kodar adalah rukun dari arkan iman. Ya, seseorang tidak dianggap beriman kecuali ridho dengan kodok kodarnya Allah, baik, buruk, manis, pahitnya. Jadi pahitnya hidup dan nilai keburukan yang Anda alami itu semua atas kehendak Allah. Kodok secara bahasa artinya al-hukmu, ya, hukum. Qala ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu menghukumi janganlah beribadah kecuali kepadanya. Secara syara, yakni kehendak Allah atas segala hal berdasarkan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Alamah ya alaihi, atas hal yang adanya makhluk itu akan terbebani pada hal-hal tersebut. Nah, jadi contohnya ketika Tuhan menghendaki sesuatu, Allah katakan ada, maka muncullah. Nah,
Dikatakan ada ini jangan diartikan Allah menyebutkan kata kun gitu ya, enggak. Ini representasi dari sifat kalam Allah yang qadim. Nah, jadi ya tetap Allah ciptakan, bukan berarti Allah mengatakan kun, Allah tidak ciptakan terus muncul gitu ya, enggak. Maksud dari kun ini ya secara meninjau, ya, meninjau Allah itu punya sifat kalam. Ketika tersampaikan kata kun ini ya tetap Allah ciptakan gitu. Karena Allah itu adalah qadir dan juga murid dengan sifat kudrah dan irodahnya, bukan dengan sifat mutakalimnya, bukan dengan sifat kalamnya. Qadar secara bahasa artinya al-haddu atau batas. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Biqadar. Segala sesuatu itu ada batasnya. Secara syarak Allah membatasi segala hal sesuai dengan ketentuan Allah dan pada waktu yang Allah tentukan. Maksudnya Allah mengetahui hamba itu akan begini dan begitu di masa depan. Maka apa yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan akan berlaku pada hidup kita ini adalah dengan ketentuan Allah. Dan dengan kudrahnya Allah, Allah mengetahui dan dengan kodarnya Allah, Allah mengetahui apa yang terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Qadha itu penentuannya, qadar itu berdasarkan ilmu Allahnya. Ya. Dan bagi seorang muslim untuk mengambil sebab dalam segala hal dan ridho dan pasrah dengan hukum Allah. Jadi seorang muslim itu secara zahir adalah mengambil sebab dari segala hal. Masalah bagaimana nanti urusan Allah. Berikutnya af'alul ibad, pekerjaan hamba. Allah Ta'ala menciptakan manusia, kemudian memberikannya tanggung jawab, yakni berupa adanya instruksi atau pembebanan. Dan menjadikan manusia seolah-olah memiliki pilihan mengenai apa yang ia kerjakan. Dan nantinya manusia itu akan dihisap ketika taat dimasukkan surga, ketika durhaka dimasukkan neraka. Manusia itu diberikan pilihan untuk setiap hal yang dibebankan. Puasa, sholat, zakat, jujur, bohong, kemudian kebaikan dan nilai-nilai yang lain. Seorang hamba itu dipermudah, seorang hamba itu berjalan atau berlaku secara otomatis, Allah yang menggerakkan dalam hal-hal yang kita tidak memiliki pilihan. Yang hamba nggak bisa menentukan, contohnya tidur. Ya, tidur, kemudian kerapuhan hati, hatinya baperan. Umur, sehat, sakit. Nah, bahkan katakanlah kebenaran dari Tuhanmu, barang siapa yang mau berimanlah dan yang mau kafirlah. Nah, berikutnya adalah nama-nama Allah yang mulia. Allah memiliki nama yang mulia menunjukkan ketinggian derajatnya dan kekuasaannya. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Fada'uhu biha. Berdoalah dengan asmaul husna. Ini kita sebenarnya sudah dikasih bocoran sama Allah ya. Kalau mau berdoa, berdoalah dengan asmaul husna. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Orang-orang yang cenderung ateis atau apatis dengan nama-nama Tuhan akan dibalas berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Hadis Nabi dari Abi Hurairah, Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Allah adalah zat yang ganjil, menyukai keganjilan. Nah, disebutkan dalam riwayat Imam Turmidi mengenai makna-maknanya. Allah, pertama Allah adalah lafzul jalalah, lafaz yang memiliki nilai agung. Alamun, sebagai identitas ala zatil ilahiyah al-muqaddasah, kepada zat yang merupakan wujud yang berhak disembah, yang suci, yang harus ada, yang berhak untuk segala puji-pujian.
Pertama Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahim, memberikan nikmat secara rinci. Al-Malik, ya, mengelola kepemilikannya sesuai kehendaknya. Al-Qudus, yang tersucikan dari segala aib dan kekurangan. As-Salam, ya, yang memberikan rasa aman pada makhluknya. Al-Mu'minu. Al-Mu'minu ini artinya adalah yang menyelamatkan hambanya dari azab dan juga yang menunaikan janjinya. Al-Muhaimin, yang maha menguasai. Al-Aziz, yang maha menang. Al-Jabbar, yang menunaikan urusan-urusannya, yang memperbaiki urusan-urusan hambanya. Mutakabir, yang memiliki sifat-sifat yang agung. Al-Khaliq, ya, yang mewujudkan makhluk tanpa ada asalnya. Al-Bari, ya, yang menciptakan sesuatu yang memiliki ruh atau menciptakan sesuatu yang berdasarkan ada asalnya. Al-Musawwir, yang memberikan gambaran. Al-Ghaffar, banyak ampunannya dan menutupi dosa. Al-Qahir, yang maha memaksa, mencabut segala sesuatu. Al-Wahhab, yang maha pemurah, dermawan. Ar-Razzaq, memberi rezeki. Al-Fattah, yang membuka pintu-pintu kasih sayangnya untuk hambanya. Al-Alim, mengerti segala sesuatu. Tidak ada yang bernilai ghaib di sisinya. Al-Qabid, yang mencabut roh, yang menyempitkan rizki. Al-Basid, yang melapangkan rizki. Al-Khafid, merendahkan orang-orang yang berhak, orang-orang yang layak untuk direndahkan. Ar-Rafi, orang-orang yang meninggikan derajat orang yang bertakwa. Al-Mu'iz, memuliakan orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya. Al-Mudhil, menjatuhkan, merendahkan musuhnya. As-Sami', ya, yakni zat yang maha mendengar, tidak ada satu hal apapun yang samar. Al-Basir, yang maha melihat, bisa mengakses segala hal yang wujud. Al-Hakam, ya, jadi sang maha pemberi hukum yang tidak ada bisa menolak hukumnya. Al-Adil, yang maha adil. Al-Latif, yang maha mengetahui dengan hal-hal yang sangat mendetail. Al-Khabir, mengetahui segala sesuatu secara zahir dan batin. Al-Halim, yang maha bijaksana, tidak mudah marah, tidak mudah memberikan siksaan. Al-Azim, yang maha mulia, ya, maha agung. Al-Ghafur, maha memberi ampun. Asy-Syakur, memberikan banyak balasan atas pekerjaan yang sedikit. Ya. Al-Ali, Al-Ali ini adalah zat yang maha tinggi. Ketinggiannya tidak bisa digambarkan oleh akal. Ya, jangan dianggap tinggi itu secara posisional gitu ya. Jangan. Enggak. Tuhan bukan benda fisik yang terbatas dengan arah. Al-Kabir, yang tidak dapat ditangkap oleh hal-hal indrawi dan juga akal. Al-Hafid, yang menjaga segala sesuatu. Al-Mukit, yang memberikan makan baik untuk jasmani ataupun rohani. Al-Hasib, yang mencukupi hambanya atau zat yang maha menghisap hambanya. Al-Jalil, Allah yang maha sempurna sifatnya. Al-Karim, yang memberi tanpa diminta. Yang memberi tanpa diminta dan tidak mengharapkan balasan.
Kemudian Ar-Raqib, zat yang maha mengintai segala hal. Al-Mujib, yang mengijabai doa hambanya. Al-Wasi, yang rahmatnya maha luas. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Al-Wadud, sang maha cinta. Al-Majid, yang maha mulia. Al-Ba'ith, yang mengutus Rasul, membangkitkan dari kubur. Al-Syahid, yang mengetahui dengan segala makhluk. Al-Haq, yang tetap dan tidak akan berubah. Al-Wakil, yang mengurusi perkara hambanya. Al-Qawi, memiliki kemampuan yang sempurna. Al-Matin, sudah, jadi Qawi Matin biasanya kan disandingkan gitu ya. Berada di puncak kekuatan. Al-Wali, yang mengurusi urusan hambanya karena bentuk cintanya Allah pada hamba atau menolong hambanya. Al-Hamid, ya, yang berhak dipuji. Al-Muhsi, yang tidak ada suatu hal apapun itu raib dari ilmunya. Al-Mubdi, yang memunculkan segala sesuatu dari ketiadaan. Al-Mu'id, yang mengembalikan segala sesuatu dari ketiadaan. Al-Muhyi, yang menciptakan kehidupan. Al-Mumit, yang menghilangkan kehidupan. Al-Hayyu, zat yang maha hidup dan eksis. Al-Qayyum, berdiri sendiri dan membuat hal yang lain itu wujud. Al-Wajid, ya. Al-Wajid ini zat yang maha mewujudkan apa yang ia kehendaki. Maka nggak butuh kepada hal yang lain. Al-Majid sama dengan Al-Majid. Al-Wahid, yang maha satu secara zat, sifat, dan af'al. Dengan konsep uluhiyah sebagai zat yang berhak disembah. Dan rububiyah sebagai zat yang memberikan pendidikan akan hambanya. As-Somad, ya, yang menjadi sumber rujukan bila terdapat hajah. Al-Qadir, satu-satunya yang mampu menciptakan alam, menciptakan hal-hal yang wujud, nggak butuh bantuan yang lain. Al-Muqtadir, yang memberikan kadar pada hal apapun yang Allah kehendaki. Al-Muqaddim, yang mendahulukan segala sesuatu. Al-Muakhir, yang mengakhirkan musuh-musuhnya dengan menjauhkannya, ya, dan membuat hijab antara zat Allah dan mereka. Al-Awal, zat yang qadim. Al-Akhir, zat yang baki. Al-Zahir, yang tampak, zat yang maha tampak dengan terlihatnya ayat-ayatnya, tanda-tanda. Al-Batin, Al-Batin, yang khofi, samar zatnya. Al-Wali, yang mengurusi segala hal dan memilikinya. Al-Muta'ali, yang tersucikan dari sifat-sifat kekurangan. Al-Birru, banyak kebaikannya. At-Tawwab, zat yang memberikan taufik kepada para pendosa untuk taubat. Al-Muntakim, yang maha menyiksa. Al-Afu, yang menghapus dosa. Ar-Ra'uf, yang sangat berkasih sayang. Malikul Mulki, pemilik kerajaan langit dan bumi sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Dzul Jalali wal Ikram, pemilik kemuliaan dan kesempurnaan. Al-Muqsid, ya. Al-Muqsid, zat yang adil kepada makhluk-makhluk yang dizalimi. Al-Jami, yang mengumpulkan banyak hakikat yang berbeda atau yang mengumpulkan manusia di hari pembalasan.
Al-Ghani maha kaya. Al-Muni maha mengkayakan. Al-Mani yang menolak sebab-sebab kerusakan. Ad-Dor yang menjatuhkan siksaan kepada musuhnya. An-Nafi yang kebaikannya umum, ya, untuk segala kota dan segala hambanya. An-Nur, ya, al-zahir binafsihi wal mudhir li ghairihi, yang tampak dan juga bisa menampakkan yang lain. Terus al-hadi yang memberi petunjuk. Al-badi nggak ada tandingan. Badi itu secara harfiah artinya indah. Al-baki yang eksis. Al-waris yang masih ada saat yang lainnya musnah. Ar-rasyid yang menunjukkan hambanya. Nah, semacam itu. Yang terakhir as-sabur yang tidak terburu-buru dalam memberikan siksa. Fawaid muhimmah. Poin-poin penting. Ma'rifatul insanillah la takunu illa alamik dari ma'rifatihi binafsi. Manusia mengenal Tuhan itu bisa terjadi bila mana ia mengenal dirinya sendiri. Walidzalika lam yukallaf bima fawqa dzalik. Maka seorang hamba itu tidak dibebani di atas itu. Karena dia ketika dibebani untuk mengetahui sifat-sifat Allah, maka cukup ia fahami sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Tidak boleh berpikir tentang bagaimana zat Allah. Tidak boleh secara akal, juga tidak secara syara. Dalil akli, ya, yang dikuatkan dengan dalil akli, bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Sebentar, brightness-nya saya turunkan. Mata saya sakit. Sifat Allah itu sebagaimana zatnya. Nah, ketika zat Allah itu wujud, ya, ada dengan tanpa keserupaan dengan makhluk, maka sifat Allah pun sama, nggak ada keserupaan dengan makhluk. Manusia tidak mengenal kecuali dirinya dan sifat-sifat dirinya. Dalam artian manusia itu berada dalam keterbatasan. Gitu ya. Wa innalin nakli mawaki laisalil akli fiha maslakun idzan faroda. Dalam Al-Quran ataupun hadis ada keterangan yang tidak bisa diakses oleh akal. Maka hendaknya mengikuti apa yang telah turun dari Al-Quran ataupun hadis. Dari sini dulu ada yang perlu dibahas atau tidak? Ada, Ustaz. Silakan. Yang tadi kan tadi ada pernyataan bahwa orang Muslim itu masuk surga itu bukan karena bukan karena amal, tapi karena keutamaan ya, atau karena rahmat. Betul. Jadi kan kalau orang-orang yang mereka mungkin berstatement untuk apa sholat, puasa, zakat atau ibadah, sedangkan kita kan masuk surga karena keutamaan atau rahmat. Tapi kan bagaimana mungkin kita mau mendapatkan rahmat dari Allah atau keutamaan kalau misalkan tidak mencari rahmat Allah. Nah, itu kalau menurut Ustaz, pandangan seperti itu gimana Ustaz? Kan bisa orang-orang yang bersifat rasional gitu, berpikirnya kan agak ya menggunakan akal saja. Kemudian untuk yang kalau menurut Ustaz, cara mendapatkan rahmat Allah itu bagaimana gitu Ustaz? Ya, saya jawab dulu yang pertama ya. Ada yang mengatakan, buat apa ibadah? Masuk surga kan bukan karena ibadah. Nah, ya sebenarnya tinggal dibalik saja. Anda tanpa ibadah bisa menjamin dapat rahmat.
Kan Iya, enggak bisa. Yang beribadah saja tidak bisa menjamin masuk surga, apalagi Anda yang tidak beribadah. Mana jaminannya Anda mendapatkan rahmat dan masuk surga? Ya tahu dirilah istilahnya. iya. Ibadah itu kan bentuk rayuan kita kepada Tuhan. Nah, mudahnya begitu ya. Nah, sekarang kalau nggak mau melakukan rayuan barang sekalipun, ya terus gimana Tuhan mau memberikan kasih sayang? Ya, semacam itu. Jadi kan yang dilihat itu bukan hasilnya kadangkala, tapi effort dan usahanya. Seberapa kuatkah usaha yang ia lakukan untuk menarik perhatian Tuhan. Bahasanya gitulah istilahnya. Iya, Ustaz. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Saya sendiri tidak menjamin saya mendapatkan rahmat Allah. Yang kita lakukan hanya berusaha. Sisanya kita pasrahkan kepada Allah. Berusaha sebisa yang kita mampu, sisanya kita pasrahkan kepada Allah. Saya maksudnya melalui ibadah atau gimana gitu. Ya, kita kan diciptakan di dunia ini kan memang tugasnya ibadah. Ya itu kan salah satu bentuk cara merayu Tuhan. Ya kalau nggak dengan cara ibadah, mau dengan cara apa merayu Tuhan? Iya. Kalau Cara untuk kita, yang kalau itu alhamdulillah sudah jelas. Kalau yang untuk yang tadi kalau kita ingin mengenal Tuhan kita atau Allah itu harus mengenali diri sendiri. Itu gimana Ustaz? ya kalau kita ini lupa daratan, bagaimana mau mengenal Tuhan? Kalau kita bisa memposisikan diri, bagaimana fisik ini bisa didesain sedemikian rupa. Ketika kita mengenal diri kita dengan baik, kita hanyalah seonggok daging yang berbalut kulit yang ditegakkan oleh tulang. Yang Iya. nggak ada apa-apanya nilainya sebenarnya, karena kita ini adalah makhluk atau ciptaan. Nah, maka dari situ kita akan bisa mengenal nilai-nilai keagungan Tuhan. Pasti ada ada kemampuan maha dahsyat yang bisa mendesain dan menggerakkan alam semesta ini. Alam semesta yang segini besar kalau nilainya kebetulan, kenapa nggak kebetulan tidak ada? Kenapa kebetulannya ada? Ini kan nggak fair dalam menilai sebuah spekulasi. Iya. Ya, sudah Jadi ada Ustaz, lagi. udah Ustaz, lanjut Ustaz. Sudah. Nawir, mau tanya nggak Nawir? Biar nggak Enggak, ngantuk. Tat. Saya Jadi, cuman bingung, Tat. Kita masuk surga melalui rahmatnya Tuhan. Tapi rahmat tetangga saya kerjaannya ngeslot, Tat, sama main chip. Itu gimana? Itu namanya bukan itu bukan rahmat Tuhan. Emangnya namanya rahmat Tuhan, bukan kan? Bukan. Lanjut, Tat. Kan tidak jaminan dia ngeslot dia masuk neraka. Siapa tahu di akhir hayatnya taubat. Nah, Iya. bisa kita yang memandang rendah mereka yang setiap hari berlaku maksiat. Bisa jadi malah kita su'ul khotimah karena kita merasa lebih mulia dari mereka. Ya, Semua Tat. semua manusia selain Nabi dan Rasul itu adalah sama. Kita hanya berbeda dalam memilih dosa. Ya udah gitu aja. Ya seenggaknya kalau pilih dosa pinter-pinter lah, nggak yang parah-parah. Gitu. Bukan berarti saya ini menyuruh untuk melakukan dosa, tidak. Cuman karena kita tidak bisa terlepas dari dosa, ya harusnya kita realistis untuk meminimalisir dalam melakukan dosa-dosa yang tidak berdampak terlalu besar. Bukan berarti kita memilih melakukan dosa, ya enggak, maksudnya itu berusaha sebisa mungkin untuk menghindari dosa. Kalaupun toh akhirnya terjatuh, ya pilihlah dosa yang kecil. Ya susah kalau sehari itu tidak melakukan dosa. Dalam salah satu kitab itu disebutkan manusia biasa itu tidak terlepas dari 70 kesalahan setiap harinya. Entah yang suudzon, entah yang merasa dirinya ini baik-baik saja, dalam artian sudah merasa cukup, tidak butuh pertolongan Tuhan. Kadang kan ada merasa, ya sudahlah hidup gini-gini aja gitu. Ya ini kan
sedikit banyak adalah bisikan setan atau dorongan nafsu untuk tidak mau bersyukur. Itu Ustadz pakai kitab apa Ustadz untuk yang tadi Ustadz yang 70 itu kan yang mudah-mudahan bisa mencabuk hati gitu biar lebih baik lagi dalam kehidupan. Nanti saya tanya guru saya. Soalnya saya dengarnya pas pengajian guru saya bulan Ramadan kemarin. Saya lupa tapi kitabnya. Beliau pas ngaji itu bilang manusia itu nggak bisa lepas dari 70 dosa setiap hari. 70 ingat saya sih minimalnya, tapi nggak tahu. Oh, yang Ustadz Ajis bukan Ustadz? Iya, Ustadz Aziz. Oh, yang bulan puasa ya. Iya. Ya, pas kajian itu saya dengar begitu. Saya lanjutkan. An-nubuwat ini berkaitan dengan konsep-konsep kenabian. Arsala ambiya zawi fatonah bisidki wa tablighi wal amanah. Di sini musonif membahas tentang akidah Islamiyah dengan nilai-nilai kenabian. Allah mengutus seorang manusia dari makhluknya dijadikan rasul dan nabi untuk menunjukkan manusia kepada kebenaran dan jalan yang lurus dengan instruksi dari Tuhan dan aturannya. Mengutus para rasul dan nabi, di sini Allah muliakan beberapa manusia. Tapi sebenarnya Allah tidak wajib melakukan hal itu. Ini adalah bentuk kemurahan Allah saja. Maka wajib bagi orang mukallaf dari manusia dan jin untuk beriman dengan para rasul dan para nabi. Hikmah keterutusan rasul yakni adanya aturan an-nizam al-mu'adi, adanya aturan yang bisa menghantarkan ila solahi halin nau'il basyari, untuk memperbaiki konsep kehidupan manusia alal umum, secara umum, fil ma'ash, dalam kehidupan bersosialnya, wal ma'adi, dan juga dalam kehidupan nanti saat sudah di akhirat. La yatimu ila bibi'sati rasul, yang nggak akan sempurna kecuali dengan ketutusan rasul. Fa'inal akla yastakillu bidzalik, karena akal itu tidak bisa secara mandiri mengakses nilai kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Rusulah mubasyirina mungdzirina li'alla yakuna linnasi 'alal hujjatum ba'da rusul. Makanya kalau antum pernah dengar konsep-konsep ketuhanan atau konsep-konsep kehidupan dalam agama-agama yang basisnya filsafat, itu hanyalah mengatur nilai-nilai kebahagiaan duniawi, kemaslahatan duniawi saja. Tidak membahas hal-hal pasca kematian. Karena beberapa dari mereka sendiri mempercayai konsep reinkarnasi. Barang siapa yang mengingkari Rasul dan para Nabi, maka telah kafir, karena keutusan Nabi dan Rasul itu adalah hal yang jelas dibawa oleh Nabi Muhammad. Semacam itu. Faedah ar-rusul wa anbiya itu adalah orang-orang pilihan Allah dari makhluknya. Yang seorang hamba nggak bisa naik level itu dengan ibadah atau latihannya. Ya, jadi dia latihan bertapa, latihan kungfu, nggak bisa jadi nabi. Karena itu adalah pilihan, bukan pencarian. Ya. Jadi nabi adalah pilihan, bukan pencarian. Qala Allah Ta'ala inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah telah utus Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran atas alam semesta. Awalnya dari Nabi dan Rasul adalah Nabi Adam, akhirnya Sayyiduna Muhammad. Setiap Rasul dikuatkan dengan mukjizat yang menyalahi nilai-nilai adat istiadat. Ya, sehingga umatnya itu tidak mampu melawan hal itu. Ya. Faidah ar-rusul jam'u rasuli. Rasul itu jamak dari kata rasul. Rasul itu adalah manusia yang Allah berikan wahyu dengan syariat.
diperintahkan untuk menyampaikannya. Sebagaimana Nabi Musa dengan kitab Torahnya, Taurat. Kalau orang Yahudi bilangnya kitab Torah. Nabi manusia yang diutus Allah untuk menjalankan syariat, tapi dipakai pribadi, tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, sebagaimana kadangkala adanya syariat itu untuk menegaskan syariat sebelumnya. Nah, sebagaimana kasusnya Nabi Harun untuk menegaskan syariatnya Nabi Musa. Loh, berarti Nabi Harun ini bukan Rasul. Ya, Nabi Harun Rasul. Kenapa disebut Rasul? Ya karena masih ada perintah untuk menyampaikan syariat Nabi Musa. Ya. Contoh yang jelas seorang Nabi ya, umpama semacam Nabi Khidir, memiliki syariat yang berbeda dengan syariatnya Nabi Musa. Dalam kasus Nabi Khidir membunuh seseorang yang memang didapati akan melakukan kerusakan di masa depan, itu adalah boleh. Tapi kalau di syariatnya Nabi Musa kan nggak boleh asal membunuh orang. Nah, beda memang syariatnya. Faidatun al-hikmah fi qaunin nubuwah ala ra'sil arba'in. Hikmah kenapa seorang nabi itu diutus dengan usia 40? Karena usia 40 itu adalah nilai kematangan akal, nilai kematangan kekuatan, ya. Dan ini tidak khusus untuk nabi saja, bahkan seluruh nabi pun di usia 40 kecuali Nabi Yahya dan Nabi Isa. Secara global, seorang rasul itu harus manusia sempurna, memiliki derajat yang tinggi, mustahil secara global memiliki sifat-sifat kekurangan, ya, kekurangan manusiawi yang nggak layak untuk diri mereka yang mulia. Yang wajib diyakini secara rinci, Nabi itu memiliki sifat fatonah, cerdas. Wajib bagi orang mukallaf untuk yakin bahwasanya Nabi dan Rasul memiliki 4 sifat ini. Fatonah, sidik, tablik, amanah. Fatonah yakni kecerdasan akal, ya, dan akal itu bisa memahami segala hal. Nah, kudroh mampu untuk membuat tenang dan berdiskusi dengan lawan. Jadi bisa membungkam lawan, mudahnya begitu. Wajadilhum bilati hiya ahsan. Lawan dari fatona adalah baladah, yakni bodoh. Dan untuk Rasul tak mungkin memiliki sifat bodoh. Berikutnya sidik. Sidik ini artinya, ya, sidik ini artinya adalah jujur, yakni sesuainya berita dengan apa yang terjadi, ya, sesuai dengan firman Allah, sadaqallahu wa rasuluh, Allah maha benar dan juga Rasulnya. Semua nabi itu adalah jujur mengenai apa yang disampaikan oleh Tuhannya. Tidak mungkin ada nabi dan rasul yang tidak jujur, yakni berbohong. Berikutnya tabligh. Tabligh ini menyampaikan apa yang diinstruksikan untuk disampaikan untuk makhluk. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Lawan dari sifat tabligh adalah kitman. Berikutnya sifat amanah. Sifat amanah ini yakni menjaga secara zahir dan batinnya dari hal-hal yang dilarang. Jadi amanah ini bertanggung jawab berdasarkan nilai instruksi yang disampaikan. Ya. Jadi mempraktekkan nilai-nilai yang diperintahkan atau dilarang dalam instruksi Tuhan. Ini lakum rasulun amin. Nah, jadi bisa
mematuhi aturan yang ada. Lawannya adalah khianat. Ya masa Tuhan memberikan instruksi yang melanggar atau yang berkhianat malah Rasulnya sendiri. Ini kan sangat tidak layak gitu ya. Sampai sini dulu ada yang perlu dibahas kira-kira? Enggak ada. Udah ada Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Nawirnya ada pertanyaan aneh-aneh. Enggak, Ustaz. Oh, enggak. Aman. Aman. Enggak ada masalah slot-slot lagi. Enggak ada, Ustaz. Ini paling tinggal taruhan Piala Dunia. Prancis kalah, Prancis. Iya, mau mendukung apa LGBT kan di Twitternya itu. Kalau menang akan kami siarkan mengenai LGBTQ. Ya ternyata kalah. Iya kalah. Ya. Wajah izun fi hakihim min arodi bigori naksin ka khofi fil marodi. Hukumnya jais bagi para rasul ini memiliki sifat-sifat manusiawi yang tidak meruntuhkan derajat kemuliaan seorang nabi sebagaimana sakit yang sedikit. Musonif menyebutkan seorang rasul itu boleh saja memiliki sifat-sifat manusiawi yang tidak merendahkan derajat kenabian, tidak merusak nilai kredibilitas dan kemuliaan mereka sebagai seorang nabi. Contoh umpama ya sakit panas atau kedinginan, ya penyakit-penyakit ringan. Tapi kalau penyakit-penyakit yang menakutkan semacam taun itu pagebluk bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya. Jadi pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati gitu. Nah, semacam wabah lah. Taun itu semacam wabah. Nah, sebuah wabah yang orang lain nggak sakit semacam itu, umpama. Nah, ya ini nggak mungkin Nabi punya penyakit yang mengerikan semacam itu. Karena tujuan dari keterutusan Rasul itu kan untuk mengumpulkan manusia, bukan justru supaya manusia takut kan semacam itu. Kemudian umpama ada yang berhujah lah itu Nabi Ayub sakitnya sampai hanya tulang belulang umpama. Ya itu pun sebenarnya tidak sampai dalam kasus yang merendahkan derajat Nabi. Kenapa? Ya karena meskipun seolah-olah orang-orang itu lari, ya seolah-olah orang-orang itu lari. Larinya mereka itu kan sebenarnya bukan karena takut tertular. Karena mereka mengakui itu adalah nabi. Mereka itu kan lebih ke arah karena tidak mau membantu dan menolong. Wa yajuzu lahum azawaj, ya. Kemudian para nabi boleh menikah. Boleh juga tidak. Contoh Nabi Isa. Saya nggak tahu Nabi Syith itu menikah atau tidak. Seingat saya sih tidak. Makan, minum, bepergian, kemudian mukim dan lupa dalam hal-hal selain syariat. Faidatun. Ya. Ada riwayat bahwasanya Nabi Nuh itu menikahi seorang pezina, ini nggak bisa dibenarkan. Ini berita bohong. Begitu juga mengenai cerita istrinya Nabi Lut, sakitnya Ayub. Nah, itu ya bukan sakit yang membuat manusia itu berpaling. Semacam itu. Nah. Dan sakitnya Nabi Syuaib dan Nabi Yakub hingga dalam kasus buta, itu sakitnya hanya temporari saja. Ya sempat hilang tapi kemudian kembali. Nah. Jadi sakit yang Nabi Ayub sampai dikabarkan tersisa jantung sama lisan itu saya rasa berlebihan. Lah kok tersisa jantung sama lisan? Ya otaknya gimana? Kemudian ususnya gimana? Terlalu berlebihan ceritanya. Kemudian
penyakit-penyakit yang mustahil atau sifat-sifat yang mustahil yang berada pada Rasul yang membuat tabiat manusia itu lari dan tidak memungkinkan untuk berkumpul dan juga berinteraksi ya, berupa penyakit atau cacat-cacat yang bisa merendahkan nilai si pemilik penyakit tersebut sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk mendakwahkan, mengajari ya, dan juga tidak bisa untuk bersinggungan langsung dengan orang-orang yang didakwai. Contoh sakit-sakitnya semacam baros. Baros itu belang. Judam. Judam itu penyakit lepra ya namanya. Lepra apa kusta? Kusta. Nah, jadi kulitnya merah-merah, kemudian rontok. Jadi semacam apa namanya, kulitnya merah, kemudian rontok gitu. Semacam mengering gitu ya. Jadi akses darah ke organ tersebut itu hilang gitu. Wal innah. Nah, innah ini artinya semacam impotensi. Wasawadil jismi. Nabi tidak ada yang hitam ya, tidak ada yang coklat, nawir, nggak usah tersinggung karena Anda memang bukan nabi. Kemudian tuli, buta, bisu, kemudian ada anggota tubuh yang tidak bekerja, stroke gitu ya, pincang, kemudian matanya itu juling, ya, kemudian lisannya itu susah ngomong, ya. Kemudian shutter itu apa namanya, kelopak matanya itu getar-getar gitu, kayak ya, jadi sistem syarafnya terganggu. Kemudian hidungnya terpotong, kemudian sarom itu ompong, jadi apa namanya, gigi bagian depannya itu rompal, hilang, rusak gitu ya. Semua sifat-sifat yang jelek dan hina. Karena Rasul itu ya harus memiliki sifat yang sempurna sebagaimana manusia, supaya manusia itu mau berkumpul bersamanya mendengarkan kajian dan dakwahnya. Sehingga mustahil Rasul memiliki sifat berkebalikan daripada itu. Mungkin saya cukupkan sekian, kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.